Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Prof. Fikal Ghazali, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019 B, akan mereview materi dari mata kuliah Sastra Nusantara yang diampu oleh Ibu Anita Kurnia Rahman, MPD. Pada kesempatan ini saya akan mereview materi yaitu kepunahan bahasa dan budaya daerah di Indonesia. Mungkin yang pertama yaitu manusia dan budaya. Manusia dan budaya. Manusia memiliki hubungan erat dengan kebudayaan. Begitu juga untuk melestarikan kebudayaan. Manusia yang menciptakan budaya, dan manusia juga yang harus menjaga, mempertahankan dan melestarikan budaya. Ini manusia dan budaya, kebudayaan merupakan dua hal yang saling terikat satu sama lain. Manusia memiliki kebudayaan masing-masing, karena kebudayaan itu diciptakan dengan akal budi, pikiran. Manusia itu sendiri berdasarkan sejarah hidupnya, yang biasanya diwariskan secara turun-temurun. Yang berikut yaitu kenapa harus melestarikan sastra. Di sini sastra merupakan salah satu unsur budaya, yang mana pelestarian budaya juga merupakan salah satu cinta akan terhadap bangsa, di mana kita tahu bahwa Indonesia kaya akan suku dan budaya. Perbedaan budaya bukan sebagai pemecah belah, akan tetapi justru kita jadikan sebagai pemersatu bangsa Indonesia, mengangkat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kemajuan dan persatuan NKRI. Baik, yang berikut yaitu kenapa bahasa. Bahasa yang dijadikan wahana untuk mengekspresikan pengalaman atau pemikiran tertentu. Jadi bahasa merupakan alat mempermudah segala aktivitas kita dalam menjalankan rangkaian kehidupan ini. Karena melalui bahasa, maksud dan tujuan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya dapat diterima. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa adanya orang lain di kehidupan kita. Manusia membutuhkan interaksi, membutuhkan bantuan, masukan, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Yang berikut yaitu berdasarkan penilaian. Baik, yang berikutnya berdasarkan penilaian daya hidup bahasa, UNESCO menggolongkan 6 tingkat keadaan bahasa. Menurut para ahli bahasa, setengah dari bahasa di dunia akan punah karena para penuturnya telah berusia tua. Yang pertama, nomor 1, aman. Bahasa dituturkan oleh semua generasi. Yang kedua, rentan. Bahasa dituturkan oleh anak-anak hanya pada ranah tertentu. Yang ketiga, terancam. Anak-anak tidak lagi menggunakan bahasanya sebagai bahasa ibu. 4, sangat terancam. Bahasa hanya digunakan oleh generasi tua. Yang kelima, hampir punah. Hanya generasi tua penuturnya, tetapi yang keenam, punah, tidak ada penuturnya. Karena itu di sini kita menengok kembali pada isi Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berkaitan dengan bahasa, yang mana kami Putra Republik Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka kita bisa mengambil makna dari pernyataan tersebut, yaitu bahwa para pemuda Indonesia pada saat diikrarnya Sumpah Pemuda memiliki sifat dan rasa kebangsaan yang tinggi. Mereka bersumpah dengan tekad yang bulat menyatakan diri untuk menjaga tanah air, bangsa, dan bahasa yang sebagai bahasa persatuan. Di sini makna Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kata menjunjung menurut Kamus Besar Indonesia adalah membawa di atas kepala, menaati, memuliakan, menghormati, menghargai. Jadi berdasarkan arti tersebut, maka kita selaku bangsa Indonesia sebagai generasi penerus bangsa berkewajiban untuk melanjutkan cita-cita tersebut. Baik, berikutnya lagi yaitu penyebab kepunahan bahasa daerah di Indonesia. 1, faktor-faktor internal. Yang pertama, faktor ekonomi. Kemiskinan penduduk di daerah pedesaan akan memaksa
mereka pindah ke daerah perkotaan, urbanisasi. Awalnya ketika di kampung mereka berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Setelah mereka pindah ke kota, mau tidak mau mereka harus meninggalkan kebiasaan daerah supaya dapat bersosialisasi dengan tujuan untuk memperbaiki taraf hidup. Yang berikutnya disorientasi kurikulum pendidikan. Disorientasi kurikulum pendidikan yang berusaha menjunjung tinggi bahasa nasional dan bahasa internasional telah mengkebiri kedudukan dan fungsi bahasa daerah termasuk aksaranya seperti Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Yang berikut, melemahnya sosialisasi dalam keluarga. Orang tua merupakan agen utama dalam menjembatani anak terhadap budaya serta bahasa daerahnya. Berikut, kurangnya kesadaran generasi muda. Generasi muda dewasa ini cenderung menggunakan bahasa gaul dan bahasa asing daripada bahasa daerahnya sendiri, sehingga nilai-nilai budaya yang berlaku di kalangan generasi muda saat ini telah mengesampingkan bahasa daerah. Yang terakhir yaitu dominasi budaya oleh masyarakat mayoritas. Kepustakaan manual dan kepustakaan elektronik merupakan sumber-sumber tertulis seperti buku-buku cerita, novel, cerpen puisi, majalah, kitab suci, buku-buku lagu rohani, dan sumber-sumber tertulis lainnya dapat dalam bahasa daerah tersendiri dalam jumlah yang sangat terbatas. Arsip-arsip yang ditulis dalam bahasa daerah tidak terdokumentasi dengan baik. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu modernisasi dan globalisasi. Modernisasi dan globalisasi sangat sulit ditolak oleh negara manapun. Di dunia ini, kemajuan teknologi informasi saat ini banyak menghasilkan produk yang sangat bermanfaat untuk memudahkan pertukaran informasi di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah kehadirannya smartphone, HP. Baik, poin yang berikut yaitu crossbreeding atau perkawinan campur antar suku. Perkawinan campur antar suku mayoritas dengan suku minoritas akan mengakselerasi ancaman kepunahan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Poin yang berikut yaitu eksistensi bahasa asing di Indonesia. Eksistensi bahasa asing yang telah tumbuh di Indonesia sejak masa kolonial semakin subur. Modernisasi dan globalisasi menuntut masyarakat menguasai bahasa asing agar dapat berkontestasi di dunia internasional baik dalam bidang pendidikan, budaya, dan bisnis ataupun politik. Poin yang terakhir yaitu dominasi kultural. Globalisasi telah menyemai atau menabur benih-benih budaya barat ke berbagai belahan dunia. Dengan demikian terjadi asimilasi budaya lokal dengan budaya global. Baik, kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya atas nama Allah Jali memohon maaf yang sebanyak-banyaknya.